Tuhan pun tahu, saudara sekalian, bahwa ketika kita masuk ke dalam lembah kekelaman, bukan berarti dia sedang menyesatkan kita, tetapi tidak. Setelah melewati lembah kekelaman itu, kita pasti akan mendapatkan padang rumput yang hijau. Shalom Good Readers, apa kabar? Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan kita mengucapkan syukur kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Dan hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23. Ya, satu Mazmur yang sangat menyejukkan, Mazmur yang merupakan idaman begitu ya dari sekian Mazmur. Salah satunya adalah Mazmur pasal 23 ini. Saudara, kalau kita membaca Mazmur pasal 23 ini, maka Daud sedang menggambarkan Tuhan itu seperti seorang gembala. Ini adalah gambaran yang sangat sempurna menurut saya. Karena Daud tidak menggambarkan Tuhan itu mungkin seperti seorang pemimpin, seorang raja begitu. Memang ada beberapa raja, gambaran raja juga Daud gambarkan dalam Mazmurnya. Tetapi kalau Mazmur 23 ini, dia benar-benar menggambarkan Tuhan itu seperti seorang gembala. Bahkan Tuhan Yesus pun sama begitu ya, menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Dan ternyata gembala itu sangat tepat untuk menunjukkan siapa itu Tuhan. Saudara, gambaran gembala yang diuraikan oleh Daud ini sangat luar biasa menurut saya. Dia mengatakan seorang gembala itu tidak akan pernah membawa domba-dombanya ke padang rumput yang tidak hijau. Dia selalu mengenyangkan, dia selalu membawa domba-dombanya itu kepada padang yang berumput hijau. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan kita sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita ke padang rumput yang kering. Lalu kemudian, Tuhan juga selalu memimpin kita untuk ke air yang tenang. Betul, mungkin pada saat ini kita sedang menghadapi badai hidup. Kita akan berkata, waduh, ini kalau bilang ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, lah Tuhan, saya sekarang pada saat ini sedang dalam keadaan badai. Saya sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan begitu ya. Mengapa engkau membimbing aku ke daerah itu gitu ya? Tidak masalah, good readers. Kalau kita bisa melihat di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara, untuk menuju ke tempat yang menyegarkan, kadang-kadang seorang gembala itu harus melewati lembah-lembah yang gelap, lembah-lembah yang cukup berbahaya. Tapi setelah melewati lembah tersebut, maka mereka menemukan padang rumput hijau, lalu tempat air yang sangat menyegarkan dan menyenangkan. Artinya, gembala-gembala pada zaman itu tahu bagaimana dia untuk memenuhi kebutuhan domba-dombanya sekalipun harus melewati tempat-tempat yang berbahaya. Tuhan pun tahu, saudara sekalian, bahwa ketika kita masuk ke dalam lembah kekelaman, bukan berarti dia sedang menyesatkan kita, tetapi tidak. Setelah melewati lembah kekelaman itu, kita pasti akan mendapatkan padang rumput yang hijau. Lalu kemudian di ayat yang kelima, dia mengatakan bahwa dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini luar biasa. Walaupun kita dalam keadaan yang sangat, boleh dikatakan sangat terdesak, sangat kekurangan dan seterusnya, tetapi Tuhan tetap akan selalu memelihara kita dengan berbagai macam cara. Lalu yang terakhir, yang sungguh luar biasa menurut saya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saudara, tujuan utama daripada Mazmur ini adalah dia ingin tinggal diam bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan dululah yang ia cari sepanjang hidupnya. Tuhanlah yang menjadi gembala dia, yang membimbing kita. Dan kalau dia sudah berhasil merasakan gembalanya adalah gembala Tuhan, maka yang mengikuti dari belakang itu adalah kebajikan dan kemurahan. Segala hal yang baik, segala berkat yang baik pasti akan mengikuti kita. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita kembali merenungkan kehidupan kita ya. Apakah kehidupan saya itu sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala saya yang hidup? Atau hanya sekedar petunjuk arah saja? Beda dengan Mazmur. Tuhan itu benar-benar, di Mazmur 23 ini Tuhan itu benar-benar
ia jadikan seorang gembala yang selalu berserta dengan dia. Maka segala berkat itu mengikuti dia. Bukan kebalikannya, kadang-kadang kita suka mencari berkat lalu baru mengikuti Tuhan. Tetapi pemazmur Daud ini tidak, dia tetap mengikuti Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupannya. Maka dia meyakini segala berkat itu akan mengikuti dia. Oleh karena itu pada hari ini, Good Readers, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kehidupan kita yang agung. Amin. Have a nice day and God bless us.